langsung ricuh. Wush. Teman, sobat Toton ini memang gak bisa nyantai kalau soal makanan. Lihat tuh, semuanya berebut, gak ada yang mau ngalah samsek. Berbagai cara dilakukan agar makanan yang sudah di mulut mereka tidak jatuh ke mulut buaya lain. Apakah mereka pemburu yang mau menculik oanya? Loh, kok bikin catatan? Sisi aja. Panggil Pak gimana Pak? Wah, Paman dan Bunda panggil siapa tuh? Jack, Hah? Jack? Jack. Walah, Jack ini kan sobatnya Baron. Itu loh, duo buaya monster penghuni belanakan. Apa? Kalian lupa-lupa ingat ya? Oke deh, kalau gitu kita lihat kenangan Otan bersama Baron dan Jack yuk. Paman editor, mainkan. Ini dia si Baron teman. Semasa hidupnya, ia sangat dekat dengan Pak Santoso. Saat Pak Santoso datang membawa pakan, Baron secara otomatis langsung mendekat. Keduanya seperti sudah ada ikatan batin. Tapi sayangnya, sekarang nama Baron sudah tinggal kenangan. Saat ini hanya tinggal Jack saja yang masih ada di kolam. Baron menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 20 Maret 2021 silam. Penyebab kematiannya tidak lain tidak bukan adalah karena faktor usia teman. Baron dan Jack adalah sahabat sejati. Mereka adalah buaya generasi pertama sekaligus indukan di penangkaran ini. Sekarang Jack adalah buaya tertua di sini. Kira-kira usianya sudah 48 tahun. Sedangkan rata-rata usia maksimal buaya adalah 55 tahun. Meskipun sudah tua, tapi pendengaran Jack masih bagus loh. Sebentar. Emangnya buaya punya telinga? Kalau ada letaknya di mana? Ayo coba tebak. Teman, walau buaya tidak memiliki daun telinga, bukan berarti sobat Toton ini tidak bisa mendengar ya. Cara mereka mendengar adalah melalui bukaan di atas matanya yang mengarah langsung ke bagian dalam telinga. Hal inilah yang membuat pendengarannya sangat baik. Tapi saat masuk air, lubang ini akan secara otomatis menutup untuk mencegah air yang masuk. Jadi selama berada di air, buaya cenderung mengandalkan getaran melalui sensor yang berada di dekat mulutnya. Teman, kalau mereka bisa merasakan kehadiran kita, tapi sebaliknya, kita sangat sulit mendeteksi pergerakan buaya, terutama saat mereka berada di air. Buaya dapat berenang dalam keadaan sunyi, sehingga pergerakan mereka tidak bisa terdengar oleh manusia atau mangsanya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa tahu di mana keberadaan buaya ya. Nih, Otan kasih tahu caranya, yaitu dengan melihat gelembung udara dari pernafasannya. Gelembung yang menandakan pergerakan si buaya adalah bergerak lurus dan kecil-kecil seperti ini. Jadi kalau sedang berada di sungai melihat tanda-tanda ini, itu berarti kita harus berhati-hati ya teman. Wah, itu dia. Jack udah muncul teman. Sepertinya kamu tambah besar sob. Mantap. Pak, kalau Bunda ngasih makan gini, boleh Pak? Boleh. Kan, si Jack ini biasa dikasih makan seperti ini sama Pak Santoso. Tuh. Tapi harus ada Pak Santoso ya Pak? Ya. Ya. Kasih makan ya Pak? Ya.
Wah, kalau cuma segitu kayaknya sih cuma nyangkut di gigi aja tuh, Bun. Ayo kasih yang banyak. Pokoknya pantang beres sebelum kenyang. Pak, kok si Jack bisa nurut banget sama bapak kayak gini sih, gimana? Ya setiap hari kita kasih makan, kita panggil lama-lama dia nurut. Ya, sebetulnya pada dasarnya tuh semua binatang itu asal nutrisinya kepenuhin gampang dipanggil. Diperhatikan. Iya, diperhatikan. Intinya diperhatikan ya. Iya. Tan, penuh perhatian. Pak Santoso itu sayang banget sama si Jack, jadi si Jacknya nurut tuh. Ya, disayang-sayang sama si Pak Santoso mau. Jack sini Jack, aduh. Lagi-lagi karena faktor kebiasaan ya teman. Jadi si Jack udah hafal banget tuh sama kehadiran kipernya. Tapi buat yang masih baru, jangan coba-coba ya. Karena tetap saja, si Jack ini adalah hewan buas. Yuk. Oh iya, kira-kira pada tahu nggak ya suara buaya itu seperti apa? Otan mau kepo-kepo dulu ah. Gimana? Buaya yang beneran? Wow. Paman lucu banget deh. Tapi aslinya suara buaya itu serem loh. Coba Om Editor, gedein suaranya. Yaps, buat kalian yang nggak tahu, itu adalah suara buaya. Wede, seketika kolam yang tenang menjadi langsung ricuh. Wush. Teman, sobat Otan ini memang gak bisa nyantai kalau soal makanan. Lihat tuh, semuanya berebut, gak ada yang mau ngalah samsek. Buaya memiliki karakter yang sangat buas teman. Itulah kenapa mereka saling berkompetisi dalam soal urusan perut. Apalagi buaya termasuk hewan soliter. Jadi mereka gak peduli tuh mana kawan mana lawan. Berbagai cara dilakukan agar makanan yang sudah di mulut mereka tidak jatuh ke mulut buaya lain. Walau mengalami sedikit kesulitan untuk menelan makanannya, tapi ia tak putus akal. Nih, lihat cara mereka dalam mengoyak makanan. Nah, itu guling-guling nih. Kenapa buaya itu kalau makan guling-guling? Itu namanya death roll. Death roll itu buaya mematahkan mangsanya, memotong makanannya itu dengan menggulingkan tubuhnya. Karena buaya nggak bisa ngunyah. Si buaya ini gak cuma jago death roll di air saja teman, tapi ia juga lihai melakukannya di darat. Saat melakukan aksi ini, buaya akan menggunakan otot yang ada di ekor dan kakinya untuk menggulingkan badan. Sedangkan gigitannya yang sangat kuat membuat makanan akan ikut berputar dan pada akhirnya terpotong. Canggih! Wow, ternyata bukan hanya buaya dewasa aja nih yang jago atraksi death roll, tapi anakan buaya yang masih cilik ini juga gak mau kalah. Salut deh Otan sama kamu Sob, juara. Loh, kok ada semangka digantung? Bunda tuh yang bawa. Buat apa Bun? Emang buaya makan buah? Tan, Bunda mau kasih semangka ke buaya. Coba, dia mau nggak ya? Bisa bedain nggak antara buah dan daging? Kita coba ya. Walah, oke deh Bun, mari kita buktikan. Sepertinya pada kalem-kalem aja nih buayanya. Semangka
buayanya langsung di-strike dan wajah berantakan sekali sergap. Si buaya rupanya tetap penasaran sama pergerakan apapun di atasnya. Jadi bisa dibilang naluri menyerang buaya tidak pandang bulu ya. Sebagai hewan oportunis, dia akan menganggap semua benda yang bergerak adalah calon makanannya. Ih, serem! Teman, begitu buaya membuka mulutnya, yang paling kelihatan adalah gigi tajamnya. Tapi ada juga loh yang gak kelihatan. Apa ayo? Om Editor, coba tunjukin lidah buaya. Salah Om Editor. Itu tanaman lidah buaya. Aduh, gagal fokus nih. Lidah buaya memang susah dilihat. Soalnya lidah mereka sangat pendek. Makanya ia nggak bisa menjulurkan lidahnya. Oh iya, karena buaya menghabiskan begitu banyak waktunya di bawah air, lidah buaya membantu menjaga tenggorokannya agar selalu tertutup, sehingga tetap bisa melindungi jalan nafasnya. Wah, keren juga ya kamu Sob, mantul! Teman, Otan sampai lupa ngasih tahu nih. Sekarang Otan sedang berada di pusat penangkaran buaya Belanakan, Subang, Jawa Barat. Semua buaya di sini adalah jenis buaya muara, teman. Sobat Otan ini termasuk jenis buaya terbesar. Bobotnya satu ekor dewasa bisa mencapai 1 hingga 1,2 ton. Wadidaw! Sobat Otan ini memiliki habitat di muara-muara sungai sesuai dengan namanya. Oh iya, selain di Indonesia, buaya muara juga dapat ditemukan di beberapa negara seperti Papua Nugini, Australia, hingga India. Buaya adalah hewan ektoterm alias hewan berdarah dingin, teman. Ia tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan suhu tubuh yang konstan, sehingga suhu mereka dikendalikan oleh lingkungan. Makanya jangan heran ya kalau saat cuaca terik, para buaya akan beramai-ramai berendam di air untuk mendinginkan tubuhnya. Kalau dilihat-lihat, si buaya ini mirip batang pohon yang sudah tumbang ya. Yaps, itulah yang dinamakan kamuflase. Cara ini ternyata cukup ampuh untuk mereka mengintai mangsanya.